Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad min kulli zatin wa salli sarfi sayyidina asma'i sifat amma ba'du. Ayyuhal fillah jamaah salat zuhur di Masjidul Islam kawasan Muslim Batam. Itu syukur kita aturkan kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa sholat berjamaah, iktikaf, silaturahim, dan terutama adalah di antara yang pertama setelah keutamaan besar nikmat iman, nikmat sehat, Allah berikan kita aman dan baik. Semoga Allah beri cepat berkat kemerdekaan kepada negara Palestina, menjadikan para pemimpin yang di sana muslimin muslimat diberikan kekuatan untuk mendapatkan dana Allah. Allah juga akan hancurkan Israel dan orang-orang yang bersekutu dengannya dalam menjajah Palestina. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang berhubungan dengan salam, yaitu babus salam, kitab salam. Yang akan kita nikmati adalah pada kesempatan ini ada salam, ada saat membaca salam. Bagaimana etika caranya kita akan nikmati pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ada salam, bab etika cara-cara yang benar mengucapkan salam. An Abu Hurairah anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau, yusallimur raqib, baca salam, membaca salam ar-raqib, orang yang mengendarai, apakah mengendarai binatang seperti kuda, keledai ataupun begal ataupun unta atau kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Al-masyi, yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Tentu dipelankan dulu kendaraannya, Kalau binatang dipelankan dulu binatangnya sehingga bisa terjadi interaksi. Wal masyi alal qa'id, yang berjalan kaki baca salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu, dan orang yang sedikit al-kasir, membaca salam kepada orang banyak. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa hikmahnya? Pertama, orang yang baca salam berkendaraan, menggunakan kendaraan kepada yang berjalan, itu untuk memperkuat persaudaraan, dan kedua adalah seolah-olah dia memasuki rumah. Sudah jalan kaki, masuk ke rumah baca salam. Wal masyi alal qa'id, dan juga yang jalan kaki baca salam kepada orang yang duduk. Meskipun sebaliknya, misalkan yang duduk sudah bukan baca salam kayak kendaraan, nggak apa-apa, saya dahulu. Tapi etikanya yang dikedepankan adalah yang jalan kaki baca salam kepada yang duduk. Tapi harus diingat para bapak firman Allah, ada hak orang yang berjalan kaki untuk orang duduk. Kewajiban yang duduk apa? Qaul basar, tutup pandangan mata, tidak boleh dikomentari baik cara jalannya, cara berpakaiannya oleh orang yang duduk. Sering terjadi apabila berpapasan atau bertemu orang yang lagi duduk-duduk nongki depan rumah atau biasa depan warung jual bumbu-bumbu,
misalkan ada di kedai kopi terutama itu lewat tetangganya itu kan sekali komentarin. Ya kalau komentar baik kan biasanya suka nyerempet-nyerempet, digibahin cara berpakaiannya, cara jalannya, nanti ceritakan istrinya atau suaminya macam mana, anaknya mau kemana-mana melebar lah. Makanya yang paling dijaga oleh yang duduk pinggir jalan, dan Rasul nggak senang orang yang berdiri atau duduk di pinggir jalan itu. Rasul nggak senang sebab nyerempet-nyerempet kepada kemaksiatan. Ya kalah, tapi mata kan nggak bisa selamanya dijaga ketika melihat orang yang lewat depan matanya. Ghadul basar, hifdzul lisan, jaga pandangan mata, jaga lidah. Kan itu haknya. Apabila memang ada yang nggak berkenan, tidak sesuai dengan syariat Islam, menyebutkan kayak gitu. Itu kewajiban yang duduk yang nongki di jalan ketika bertemu dengan orang yang lewat. Jadi wal masy 'alal qa'id, yang berjalan kaki itu baca salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit baca salam kepada yang banyak. Muttafaqun alaihi Imam Bukhari Muslim. Wan Abi Umamah As-Sudai Ibni Ajlani Al-Bahili berkata, Abu Umamah, kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi Rasul banyak salawat. Inna awlan nasi billah, manusia yang paling utama di sisi Allah, man yaitu manusia muslimin atau muslimat bada'ahu bisalam, orang yang pertama mengucapkan salam. Kita berpapasan nih para bapak ibu dan mata Allah, siapa yang baca salam itu yang Allah berikan kepada kita duluan. Kita tak tengok yang berpapasan dengan kita itu, yang temu dengan kita itu, apakah usianya di bawah kita atau jabatan di bawah kita. Orang yang Allah berikan taufik hidayah, kemampuan, keutamaan adalah mengucapkan salam, sebab itu menunjukkan ketawaduan dan hati. Jadi Rasul bersabda, inna awlan nasi billah, sesungguhnya seutamanya atau paling utamanya manusia menurut Allah, man ba'dahu bisalam, orang yang pertama mengucapkan salam. Kemarin sudah dijelaskan, bagusnya baca salam itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang jawab pakai wa'ata, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu etikanya, Pak. So ada sahabat yang datang ke Rasulullah, Assalamualaikum. Rasul menjawab, belum berucap asyraf. 10. Ada yang datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasul menjawab 20. Datang lagi ketika lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul berkata 30. Artinya orang yang lengkap membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah berikan 30 kebaikan. Yang jawab pun sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah. Bila dikatakan ya Rasulullah, ar-rajulani al-taqi, ada orang bertemu nih. Ayyuhuma yabda'u bisalam, siapakah yang pertama mengucapkan salam? Jadi kita Pak dari keluar dari kantor temu kan, mungkin kantin atau menuju musola atau sama pulang atau di rumah keluar ke masjid atau ke kondangan, bertemu nih kita. Siapa yang pertama mengucapkan salam? Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan itu, Rasul menjawab, Ulahumma billahi, yaitu orang yang pertama yang mengucapkan salam adalah orang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Ini jemaah mata Allah, ini seperti hal sepele pekerjaan ini, tapi ini menunjukkan kepada maziyah, keistimewaan seorang muslim.
Sebab hanya Islam yang mengajarkan ciri khas salam itu. Dan isi salamnya itu, isi pertama pembukaan ketika temu adalah mendoakan keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan juga keberkahan sama kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW dan disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi pada bab ini, bab adab salam, pertama adalah hadis yang berkenaan tentang yang berkendaraan baca salam kepada orang yang berjalan, yang berjalan baca salam kepada orang yang duduk, yang sedikit membaca salam kepada orang yang banyak. Yang kedua adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang mulai mengucapkan salam, sebab itu tanda rendah hatinya, tawaduknya di hadapan sesama manusia, tanduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pekerjaan yang sepele Bapak Ibu, tapi efeknya sangat besar. Bab yang selanjutnya adalah babus fi babi'nya dari salam alaman takarrar liqa'i ala kurbi bi an dakhala summa kharaja thumma dakhala fil hal aw hal bainahuma syajarah banhuma. Bab dianjurkan, disunahkan mengucapkan salam bagi orang yang bertemu liqa'i ala kurbi, meskipun sebentar waktunya, ketika dia masuk terus keluar, terus masuk terus keluar, atau ada penghalang. Di antaranya syajar seperti pohon, atau wanahwan seperti pohon. Itu disunahkan membaca salam. Misalkan kita mau ke masjid nih, nemu baca salam. Ketika kita selesai sholat keluar, kemudian kita meminta baca salam. Disunahkan. Barang jalan barang nih, kan gitu. Dia baca ke warung dulu, kita jalan, nyusul dia, kan gitu. Dia pakai, misalkan pakai sepeda atau motor, kita jalan kaki, baca salam lagi, itu hukumnya sunnah. Sebab sama-sama untuk mendoakan. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, fi hadis musyi salatihi. Dari Abu Hurairah, hadis tentang orang yang jelek dalam sholatnya, tidak memenuhi rukun sholat. Anak jahat, sesungguhnya dia datang, orang tersebut sholat, kemudian sholat, kemudian ilang Nabi kemudian dan mendatangi kepada Nabi Muhammad SAW. Fasallam alaihi, maka orang tersebut baca salam kepada Rasulullah. Qarab alaihi salam, maka Rasul menjawab salamnya. Faqala, maka Rasul bersabda, irji wasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sholat, sebab kamu tak sah sholatnya. Sholat lagi. Poinnya ini adalah apabila kita mengetahui, tentu orang dekat yang bisa dikasih tahu ataupun nggak kita dengar, tahu sholatnya itu belum nggak benar, nggak ada tumakninah. Sebab saya sendiri beberapa kali bertemu, menemukan, melihat ketika safar perjalanan, setelah saya selesai sholat, menuju belakang kan, dari tempat yang nyaman tentunya, ambil zikir, istirahat, ada orang ngomong sholat, atau dia sendiri sholat, tumakninahnya nggak benar, nggak ada tumakninah. Sedangkan tumakninah itu diantara rukun sholat yang harus dilaksanakan. Sehingga orang tersebut apabila tidak melaksanakan tumakninah, maka lam tasihha sholatuhu, tak sah sholatnya. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ya as-sukunu ba'dal harakah. Tumakninah itu adalah berhenti sejenak setelah bergerak. Di mana saja tumakninah itu? Para ulama menjelaskan bahwa tumakninah itu antara pertama adalah ketika ruku, yang kedua adalah ketika iktidal. Itu tumakninah dalam sholat. Pertama ketika ruku, kedua ketika iktidal,
Ketiga adalah 2 kali sujud. Selanjutnya adalah duduk antara dua sujud. Itu tumakninah. Berhenti dulu begitu kita bangun dari ruku atau ketika kita berdiri terus ruku, Allahu Akbar, baca minimal subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Sebab tumakninah itu ukuran waktunya Bapak Ibu yang baca Allah, biqauli subhanallah, syukuran baca subhanallah. Ketika ruku kalau baca zikir kan harus diam anggota itu. As-sukun, tenang bahasa itu, tenang. Setelah bergerak itu tenang. Setelah ruku bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Tangan jangan goyang-goyang. Kalau tangan masih goyang-goyang terus sujud, maka tidak ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, sebagai di antara syarat sahnya sholat diterima, dan ini termasuk rukun sholat, ya harus memenuhi rukun-rukun sholat. Di antara rukun sholat ada tumakninah itu tidak, tumakninah ketika tidak. Jadi jangan kalau tangan masih goyang-goyang kayak gitu, jangan dulu sujud, diam dulu. Makanya disunahkan baca zikir. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu fis samawati wal ardi, minum masyita min syai'in ma'qul. Bersujud. Sujud pun minimal daripada subhanallah. Kalau baca subhanallah, subhanallah. Begitu dahi mengenai tempat sujud, tangan, 2 tangan, anggota sujud kan ada 7. Dahi, kedua telapak tangan, 2 lutut dan ujung-ujung jadi kaki kan itu anggota sujud itu. Begitu semua sudah tenang, minimal baca subhanallahil a'la wa bihamdi 1 kali minimal, pokoknya 3 kali. Ada tumakninah, memenuhi syarat sujud, terpenuhi syarat sujud, yaitu tumakninah sebagai rukun sholat. Gimana tentang tarawih yang milat itu? Tarawih 23 tapi hitungannya sekian menit. Bisa saja memenuhi bukan subhanallah, subhanallah. Misalkan sujud subhanallah, bangkit subhanallah, tapi tak memenuhi tujuan sholat. Sebab tujuan sholat itu at-tumakninah wa sukunah. Tenang, aman, nyaman, damai itu tujuan sholat. Tidak gerasa gurus. Untuk apa gerasa gurus? Setelah sholat pun kita diam saja nanti di rumah, hanya nonton TV, nonton atau YouTube, nonton bola kan gitu. Jadi itu sudah terkena hawa nafsu. Ada satu hadis jamaah mata Allah yang saya sendiri itu merinding. Ketika suatu hari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada satu kesempatan, beliau berkata, itu atakhawafu ala ummati, yang aku takutkan menimpa umatku, asyirku, pertama syirik, yang kedua wasyafatul khuyah, yang kedua ada syahwat yang tersembunyi. Untuk aku bertanya kepada yang datang hadis ini, atau syirikku ummatuka mimba'dika, apakah umatmu, umat Rasulullah, umat Islam akan berbuat syirik setelah kau wafat? Rasul menjawab, ya. Amma innahum la ya'buduna syamsan. Mereka tidak menyembah matahari, wala qamar tidak menyembah bulan, wala hajar tidak menyembah batu, wala watan tidak menyembah berhala. Walakin yura'una bi amalin, tetapi mereka adalah riya. Tidak ikhlas berbuat amal, ingin ditengok, dinilai, dihargai, dihormati, mendapat penghargaan atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah wasyafatul khufiyah, syahwat yang tersembunyi. Apa itu? Ajusfiyah aduhum sa'ima faturadulu syahwatun min syahwatin fayatuku sumahu. Pagi hari dia masih puasa, seseorang di antara mereka, kemudian ditinggalkanlah puasa tersebut, dibatalkan atau tak mengenai tujuan puasa itu tersebut. Itulah lakum takut supaya menjadi orang yang bertakwa. Sholat iya, nyolong iya, ngaji iya, gibahnya iya, silaturahimnya iya, amanah memiliki kebaikan orang lain iya. Memang biasa apa? Ada koruptor bangun masjid, bantulah, bangun masjid, nyumbang ke pesantren. Pikiran yang picik, yang licik, dengan bersedekah itu, maka akan bersih hasil colongnya tersebut.
tersebut. Yang terbaru kan oknum polisi Pak oknum, hasil dari penjualan narkoba dari harta yang jadi bandar Pak, menghajikan, mengumrohkan sekeluarga itu dari hasil penjualan narkoba, campur aja namanya. Jadi yang paling dihormati Rasulullah itu adalah dia, yang kedua adalah syirik yang syahwat yang tersembunyi, hawa nafsu yang tersembunyi. Tujuan sholat ditinggalkan, sholatnya jalan, sholatnya tapi ditinggalkan, tujuannya sampai tujuan sholat dilaksanakan, mulutnya tinggalkannya. Sholat iya, ya Allah iya, sholat iya, kita ada orang lain iya, puasa iya, kan gitu, zakat iya, tapi benar-benar tersakiti. Inilah yang diwakili Rasul Muhammad SAW yang paling aku takuti terhadap gitu. Sabda Rasul, terhadap umatku ada dua hal. Pertama adalah riya, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang mana mata Allah, kita akan menyelesaikan bab ini. Satu hadis dari Rasul Muhammad SAW adalah hadis yang kita nikmati ini adalah disunahkan membaca salam diulang-ulang dengan orang yang sama ketika berpisah, meskipun terhalang oleh pohon, terhalang oleh dinding, kan gitu. Asal yang namanya berpisah itu disunahkan untuk mengulangi baca salam. Ditutup dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Rasul bersabda, "Idza laqiya ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu bertemu akhahu dengan saudaranya, falyusallim alaihi, maka baca salamnya kepadanya. Fa in halat bainahuma syajaratun, maka apabila ada yang menghalangi di antara keduanya, itu syajaratun, pohon, atau jidar atau tembok atau hajarul batu, summa dia kemudian temu lagi, falyusallim alaihi, maka baca salam lagi. Rawah Abu Dawud dengan Imam Abu Dawud. Salah sekian para bapak ibu jemaah mata Allah, silahkan untuk menikmati kitab Riyadhus Shalihin. Jadi yang kedua yaitu kitab salam sebagai acuan kita untuk mendapatkan rahmat Allah dengan cara yang mudah menyebarkan salam, tetapi besar sekali keutamaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma salli ala Muhammad fil khair. Allahumma kalimatan fi wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa badan afiyah wa sukri rizqan halal wa min bari ta'in wa Allahumma syafa'i innaka antal wahhab wa subhana rahman nabiyyin bi ilham wa malaikatin muqarrabin wa sallallahu alaihi wa sallam ala Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta